Karena Rahel sangat mengkhawatirkan Maxime, sehingga dia meminta izin kepada Alexa agar Rahel boleh mengaktifkan ponselnya. Please ya Alexa, aku mohon tolong izinkan aku untuk mengaktifkan ponselku. Gak akan lama kok, pinta Rahel. Kamu baru aja siuman, kesehatan kamu belum sepenuhnya pulih. Jadi seharusnya jangan dulu main HP. Alexa tidak boleh luluh dengan bujuk rayu Rahel. Dia terpaksa harus mengikuti permintaan dari Boy yang memintanya untuk melarang Rahel agar jangan mengaktifkan ponselnya. Sehingga Alexa terpaksa mengikuti permintaan Boy dengan alasan demi kesehatan. Ayolah, Alexa. Nanti aku kasih coklat. Kebetulan waktu camping aku dapat coklat yang banyak dari teman-teman aku. Rahel berusaha untuk menyogok Alexa dengan coklat. Pasti coklat-coklat itu pemberian dari fans kamu kan? Maxime pernah bercerita dengan kesal katanya kamu punya banyak fans yang suka ngasih hadiah. Alexa memang sangat polos sekali, tidak bisa menjaga image Maxime. Padahal selama ini Maxime berusaha untuk bersikap cool di depan Rahel. Tidak pernah memperlihatkan kecemburuannya. Rahel menghela nafas. Sepertinya dengan menyogok coklat kepada Alexa tidak akan mempan. Sehingga dia memiliki ide yang lain. Bagaimana kalau aku kasih kamu Boy? Alexa nampak gelagapan mendengarnya, sehingga gadis itu terlihat salah tingkah. Rahel pun terkekeh. Hanya bercanda. Ayolah Alexa, aku mohon. Aku hanya ingin menelpon Maxime. Kemudian Rahel meneruskan perkataannya dengan memperlihatkan wajahnya yang terlihat sangat gelisah. Entah mengapa aku merasa gak enak hati. Aku hanya takut dia kenapa-kenapa. Padahal dia bilang akan secepatnya pulang ingin mendengarkan jawaban cinta langsung dariku. Alexa terperangah mendengar pernyataan dari Rahel. Astaga. Jadi selama kalian menikah, kalian gak pernah saling mengungkapkan perasaan. Tapi bikin anak doyan. Alexa berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Maxime memang tidak pernah bercerita bahwa Maxime dan Rahel pernah berhubungan badan. Tapi yang namanya tinggal serumah berbeda jenis kelamin tidak mungkin kalau tidak terjadi ranjang berdecit. Rahel tidak menjawab, wajahnya nampak merah merona. Mengapa Alexa harus berbicara sefrontal itu? Alexa pun terpaksa harus mengizinkan Rahel untuk mengaktifkan ponselnya. Dia segera mengembalikan ponsel milik Rahel kepada sang empunya. Mungkin karena dia tidak tega melihat Rahel yang sangat mencemaskan Maxime. Walaupun dia tahu konsekuensinya, pasti dia dapat omelan dari Maxime. Rahel pun tersenyum manis sambil membawa ponselnya dari tangan Alexa. Makasih ya, Alexa. Oke sama-sama. Jawab Alexa dengan pandangannya terus melihat ke arah pintu. Mungkin karena dia sangat penasaran sekali, mengapa dia tidak melihat Boy sedari tadi. Rahel pun segera mengaktifkan ponselnya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat riwayat pesan yang terkirim antara nomor WhatsApp dirinya dengan Alvin. Apakah mungkin saat ini Maxime sedang bertemu dengan Alvin? Maxime melakukan itu semua karena dia sangat mencintaimu. Walaupun dia sangat arogan dan menyebalkan, tapi dia akan melakukan apa saja demi kamu, Rahel. Termasuk dia ingin menangkap orang yang sudah membunuh ayahmu. Karena dia tahu selama ini kamu sangat mengharapkan keadilan untuk ayahmu. Bahkan dia akan melakukan apa saja demi melindungi kamu. Alexa memilih untuk menjelaskan semuanya kepada Rahel, agar Rahel tahu seberapa besar cintanya Maxime untuk Rahel. Karena Boy sudah menceritakan semuanya kepada Alexa atas persetujuan dari Maxime, ketika Boy meminta Alexa untuk melarang Rahel mengaktifkan ponselnya. Perkataan Alexa membuat hati Rahel merasakan terenyuh, mengapa dia harus menyadarinya sekarang. Ternyata dari dulu Maxime memang selalu berusaha untuk melindunginya,
karena itulah mengapa Maxime rela ikut ke acara camping demi ingin melindungi dirinya. Bahkan Maxime tidak pernah menyerah untuk menemukan keberadaannya di hutan ketika dia sedang tersesat. Bahkan kini Alexa bilang bahwa Maxime sedang mencoba untuk menangkap pembunuh ayahnya. Sedangkan saat ini sepertinya Maxime sedang bertemu dengan Alvin. Apakah itu artinya Alvin adalah orang yang sudah membunuh ayahnya? Seorang guru yang sangat perhatian kepadanya, sehingga Rahel pernah mengidolakan dan mengaguminya, ternyata pria itu adalah orang yang sudah membuat ayahnya Rahel meninggal. Akhirnya Rahel telah mengetahui kejadian yang sebenarnya pada 2 tahun yang lalu, karena Elsa sudah menjelaskan semuanya kepada Rahel. Hati Rahel sangat merasakan hancur berkeping-keping ketika mengetahui kenyataan bahwa ternyata Alvin yang sudah membunuh ayahnya. Bahkan Alvin juga yang sudah membunuh ayah dan ibunya Maxime. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa seorang guru yang dulu sempat dia idolakan itu adalah seorang pembunuh. Akibat perbuat bejat Alvin, Maxime dan Rahel harus kehilangan keluarganya. Ternyata selama ini Alvin memang sengaja mendekatinya. Semua kebaikan yang Alvin tunjukkan kepadanya, ternyata semua itu palsu. Mungkin Alvin sengaja mendekatinya karena untuk menebus rasa bersalahnya kepada Rahel. Tapi sampai kapanpun Rahel tidak akan pernah memaafkan orang yang sudah membunuh ayahnya. Sungguh dia sangat kecewa dan membenci Alvin saat ini. Alvin pantas mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Rahel menjadi teringat bahwa saat ini Maxime sedang bertemu dengan Alvin di gedung Alaska, membuat dia sangat merasakan tidak enak hati dan gelisah. Takut terjadi sesuatu kepada Maxime. Karena Alvin adalah seorang pria yang sangat berbahaya. Dia tidak ingin Maxime menjadi korban selanjutnya. Aku harus pergi. Rahel berkata sambil berdiri dari tempat duduknya. Alexa sangat terkejut mendengarnya, dia tidak akan mengizinkan Rahel untuk pergi meninggalkan rumah sakit. Kamu tidak bisa pergi, Rahel. Kesehatan kamu belum stabil. Sekarang ini Maxime sedang bertemu dengan Alvin, Sa. Hati aku gak tenang. Alvin sangat berbahaya. Aku gak mau Maxime kenapa-kenapa. Dari raut wajahnya, terlihat Rahel sangat mencemaskan Maxime. Tapi Rahel, maafkan aku, Alexa. Aku harus pergi. Aku gak akan bisa tenang sebelum memastikan Maxime baik-baik aja. Rahel bersikukuh pada pendiriannya. Dia akan tetap pergi ke gedung Alaska, meskipun Alexa tidak mengizinkannya. Alexa pun menghela nafas dengan berat, dia terpaksa harus mengizinkan Rahel pergi, dengan syarat Alexa harus ikut pergi bersamanya. Sehingga kini Rahel dan Alexa sedang dalam perjalanan menuju gedung Alaska, dengan ditemani oleh 3 orang bodyguard. Alexa tidak tahu Boy pergi kemana, pria itu pergi begitu saja tanpa pamit. Membuat Rahel semakin gelisah, takut terjadi sesuatu kepada Maxime, makanya Boy terburu-buru pergi. Selama dalam perjalanan dari rumah sakit menuju gedung Alaska, Rahel tidak bisa diajak bicara. Gadis itu terus berdoa, dia berharap Maxime baik-baik saja. Jantungnya terus berpacu tidak menentu, sangat merasakan resah dan gelisah. Ingin segera sampai ke gedung Alaska. Om sudah berjanji kepadaku kalau Om akan segera pulang. Om harus pulang. Om punya hutang padaku. Rahel berkata di dalam hatinya. Dia ingin Maxime menepati janjinya untuk pulang menemui Rahel. Setelah sampai di depan gedung Alaska, Rahel segera keluar dari mobil, dengan diikuti oleh Alexa. Kemudian Rahel segera berlari menuju gedung Alaska. Tapi gadis itu tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika dia mendengar suara sirene mobil ambulan memekakkan telinga. Wiu, wiu, wiu. Rupanya ada 2 buah mobil ambulan yang sedang standby di depan gedung. Membuat Rahel merasakan tidak enak hati.
Gadis itu nampak tertegun ketika dia melihat ada beberapa orang petugas medis yang sedang membawa satu buah tandu dengan di atasnya ada seseorang yang sudah tidak bernyawa lagi, sehingga tubuhnya ditutupi dengan kain berwarna putih. Bahkan kain tersebut terlihat ada banyak noda darah.